Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia, MPM 1906-2011. Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat kekerasan terhadap anak. Kekerasan pada anak seringkali diabaikan, bahkan diremehkan. Padahal anak yang menjadi korban kekerasan berisiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan baik fisik maupun mental, serta penurunan kualitas hidup yang dapat terus berlanjut hingga dewasa. Kekerasan pada anak dapat juga terjadi berbagai bentuk, mulai dari penelantaraan anak, kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan seksual hingga eksploitasi dan penjualan anak. Kekerasan pada anak juga bisa terjadi di mana saja, seperti di rumah, sekolah, maupun di daerah lingkungan tempat tinggalnya ataupun di sekolahnya. Dari kekerasan anak tersebut terdapat juga dampak seperti sulit mengendalikan emosi. Anak yang menjadi korban kekerasan akan kesulitan mengelola emosinya dengan baik. Emosi yang dirasakan sering muncul secara berlebihan, sehingga anak lebih mudah marah, sedih, ataupun sering juga merasa ketakutan. Mengalami penurunan fungsi otak. Dalam mengalami kondisi penurunan fungsi otak, anak yang mendapatkan kekerasan akan sulit memusatkan perhatiannya dari pembelajaran. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan juga prestasi akademik anak menurun. Kekerasan terhadap anak juga membawa pengalaman traumatis terus meningkat, bisa mengakibatkan dimensi lain ataupun dimensi lain seperti dia terbawa dalam mimpinya. Terbawa ke dalam mimpinya hingga dari masih kanak-kanak sampai dewasa. Baru yang ketiga, sulitnya membangun hubungan dengan orang lain. Seorang anak yang menjadi korban kekerasan dapat membuat ia tumbuh menjadi orang yang mudah merasa curiga dan sulit percaya kepada orang lain. Akibatnya, ia sulit mempertahankan hubungannya dengan orang lain di sekitarnya dan rentan mengalami kesepian, seperti tidak mempunyai teman ataupun di sekelilingnya orang-orang yang dianggapnya itu melakukan kekerasan terhadap dia, padahal tidak. Dan keempat, berisiko lebih tinggi untuk mengalami kesehatan. Trauma akibat tindakan kekerasan pada anak juga dapat meningkatkan risiko terjadi berbagai masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental, seperti serangan panik ataupun depresi yang dia dapat karena dia mengalami kekerasan fisiknya atau mentalnya. Yang terakhir, menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Orang tua yang pernah mengalami korban kekerasan selama dia masih kecil dapat melakukan hal yang sama pada anaknya. Tindak kekerasan yang dia dapat dan dia juga menimbulkan efek masalah terhadap anaknya juga. Dari korban kekerasan, korban yang melakukan tindak kekerasan pada anak itu sebaiknya dia kayak perlu bantuan dari psikiater untuk mengobati masalah traumatisnya yang dia dapat dari kecil, dan dia tidak
eh, dia tidak apa tidak dan dia tidak ini melakukan kejahatan terhadap anak-anak yang di sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.